Hei, apakah pesanan takut sudah sampai? Dan anggur merahnya hampir habis. Nona Tang, Maaf mengganggu Anda. Tidak apa-apa. Ada yang ingin Anda katakan? aku dulunya. Anda saja yang bicara. Aku datang untuk mengantar undangan. Ya, kartu undangan. Besok adalah hari pernikahanku. Shuke. Undangan apa? Ya ampun. Aku sangat bahagia hari ini. Kenapa aku lupa membawanya? Maafkan aku. Tao Hua. Hati-hati di jalan. Bunga persik begitu indah. Hei, Shuk, izinkan aku memperkenalkan. Ini adalah Paman Ming Wan Pen dan rekan lamaku. Halo, Paman Ming. Anda benar-benar tampan. Anda jauh lebih tampan daripada di foto. Haha, kami bisa tenang karena Tao Hua akan diurus olehmu. Kami bisa tenang. Ayo masuk dulu. Kenapa dia bersikap seperti ayahmu? Siapa? Paman Ming. Bukankah dia selalu ingin menjadi ayah tiriku? Duh, ini sangat tidak nyaman. Sangat ketat. Jangan bergerak, orang-orang sedang melihat. Bukankah katanya mulai jam 10? Kenapa kamu tidak akurat? Kapan akan dimulai? Aku tidak akan menunggumu. Jangan membuat keributan di sini. Pergi ke tempat yang sejuk. Aku akan untuk dirimu nanti. Tidak, pergi ke tempat yang sejuk. Selamat. Terima. Silakan masuk. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Silakan masuk. Aku tidak menyangka. Kamu terlihat cukup rapi saat berpakaian seperti ini. Jangan mempermalukan putriku nanti. Bisakah kamu bicara dengan baik di hari yang bahagia ini? Di mana Tao Hua? Apakah kamu akan berdandan? Butuh bantuanku? Kenapa kamu lebih gugup daripada pengantin pria? Tentu saja aku gugup. Ini pernikahan putriku. Tapi kalau soal Tao Hua, ibunya pasti akan memastikan semuanya sempurna. Aku tidak perlu khawatir. Hei Shu. Siapa? Diam-diam mendoakannya dari jauh saja. Seseorang akan menjadi ayah Tao Hua, jadi kamu bisa santai. Siapa? Tao Hua hanya punya satu ayah. Sulit untuk dikatakan. Ada orang yang menunggu.
Siapa? Selamat datang semuanya menghadiri pernikahan Shuke dan putriku Taohua. Perslan. Bawa pergi. Bawa pergi. Tidak apa-apa. Oh. Kita bicara sambil berjalan. Ayo pergi. Kuharap kamu bisa membantu Taohua cepat dewasa dan membuatnya tumbuh dan matang secepat mungkin. Oke, tidak masalah. Tidak tahu malu. Kamu dengan siapa? Hei, apakah kamu pengantinnya? Pernikahan akan segera dimulai. Aku bukan bridesmaid. Aku membantunya membawa barang. Tunggu sebentar. Taohua, kamu mau kemana? Toilet. Perlu berdandan seperti ini untuk ke toilet? Apa maksudmu? Oh, jangan khawatir. Aku buru-buru. Hei, kembali. Kamar mandi di sana. Oh, jangan khawatir. Kabur dari pernikahan? Apakah kamu kabur dari pernikahan? Ah, Kenapa kamu berteriak? kamu gila? Ibumu mengundang banyak tamu dan mereka menunggu di bawah. Meskipun aku sudah menjadi tuan rumah berbagai acara, dan aku orang terkenal di ibu kota, tapi hari ini aku benar-benar sedikit gugup. Ini kan pernikahan Nona Tao. Aku pusing melihat semua orang penting di sini. Kalau aku salah bicara, apa aku akan diblokir? Hahaha. Rani, kamu serius? Itu bosnya sama sampai anda naik. Kalau kamu kabur dari pernikahan hari ini, dia mungkin bisa mati. Oke, berhenti bicara. Aku tahu aku tidak amnesia. Tapi ini keterlaluan. Apakah kita akan berjalan di karpet merah nanti? Bertukar cincin pernikahan dan mengucapkan janji. Bagaimana aku bisa mengucapkan janji ini? Aku tidak akan berakting lagi. Kenapa kita tidak pergi bersama? Aku tahu aku sudah menyakitimu. Jadi aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian di sini. Jika benar pergi, kamu tetap harus membawaku. Bagaimana denganmu? Apa yang harus lakukan? Bagaimana kamu bisa membiarkan ibumu keluar dan bertemu orang? Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana kalau aku pura-pura mati? Aku bilang aku tiba-tiba pingsan. Dan pernikahan dibatalkan. Atau aku kena heat stroke. Atau aku benar-benar tidak bisa bernapas. Ya Tuhan, kamu bisa bilang apa saja. Aku benar-benar pergi. Kalau tidak pergi sekarang, aku tidak bisa pergi. Kamu kembali. Aku pergi, tenanglah. Tenang, tenang. Kamu dengar aku? Kita sudah dapat sertifikat palsu. Hanya untuk ibumu. Ini bukan masalah besar. Kenapa kamu di sini? Apakah semua tamu sudah datang? Akan segera dimulai. Akan segera dimulai. Hei, Di mana dia? siapa yang di sini? Hei, Pang ya?
Apakah kamu bersedia menikahi Nona Pisblasa? Tidak peduli godaan apa yang kamu hadapi. Dan berpegang pada prinsip kereta kecil untuk tidak curang? Aku. Aku mau. Aku mengatakannya 3 kali. Nona Taohua, apakah kamu bersedia menikahi Tuan Shuke? Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Menjadi putri duyungnya. Dan tidak curang padanya? Apa yang terjadi? Aku telah membayangkan berkali-kali adegan pernikahanku. Aku telah membayangkan berkali-kali orang yang mengatakan kata-kata ini padaku. Aku tidak pernah begitu terkesan. Aku mau. Oke, sekarang mari kita undang pengantin untuk bertukar cincin. Lihat, mereka semua sudah menikah. Dan hanya kita yang masih sendiri. Biarkan pengantin mengangkat tangan mereka. Mari kita lihat cincin pernikahan mereka, ya? Oh, biarkan pengantin pria kita mencium pengantin wanita kita. Hah? Sayang. Bagaimana? Lelah? Lihat gaun merahmu. Jubah merahku cocok denganmu. Kita sudah menikah. Aku tidak menyangka akan menikahimu untuk pertama kalinya. Pria tidak rugi. Keinginan terbesar seorang wanita dalam hidupnya adalah memiliki pernikahan yang romantis. Bagaimana aku bisa dirusak olehmu? Jangan bertingkah seolah kamu yang menjadi korban, oke? Hari ini adalah hari bahagia, jadi aku tidak akan berdebat denganmu. Jangan lupa cepat keluar. Pasang mahkota kecil itu padaku. Jika aku mabuk dan bicara sembarangan di luar, aku tidak bertanggung jawab. Cepat. Aku sudah menikah. Kami benar-benar menikah. Ah. Hah.
Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan padaku? Kenapa kamu ganti bajuku? Ah. Apa? Aku mabuk kemarin. Aku tidak ingat. Ya, piyamaku juga diganti. Siapa yang melakukannya? Kamu. Kamu telah menodai kesucianku. Kembalikan kesucianku. Hah, kamu bohong. Kamu bilang kamu pria tampan. Kamu tua. Kamu tua. Terlalu muda. Kamu seperti daging setengah matang. Aku tidak tertarik menghina kamu. Dan apa yang kamu lakukan padaku tadi malam? Apa kamu memanfaatkanku? Kalau begitu aku juga akan memberitahumu. Dengar, pria tidak mampu. Tidak mampu melakukan apapun. Yang disebut mabuk dan nafsu. Hanya alasan untuk berbuat jahat dengan alkohol. Jadi, jangan khawatir. Aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Jika kamu berani, aku beritahu kamu. Kamu akan berhati-hati mulai sekarang. Aku akan memberimu pelajaran. Wah wah, Ibuku di sini. bangun dan makan. Ibuku di sini. Tao Hua, Kalian berdua bangun dan makan. Apa? hei. Hei, Sue, di mana ponselku? Hei, hei. Kamu biarkan aku. Apa? Hey, Shock. Datang ke lokasi pembangunan klub. Shuke, Om. Kamu sudah terbiasa tinggal di sini? Ah, aku sudah terbiasa. Kamu akan keluar negeri dalam 2 minggu. Ya, Artinya kamu punya 2 minggu untuk memikirkannya. memikirkan apa? Aku sedang memikirkan. Kamu baru saja menikah dengan Tao Hua. Bisakah kamu menunda ke luar negeri? Aku sudah mempersiapkannya lama. Ini hanya pendapatku. Aku harap kalian berdua memikirkannya dengan matang. Beritahu aku setelah kalian berdua mendiskusikannya. Kamu sedang apa? Aku mau keluar untuk melakukan sesuatu. Ibuku meminta kita mendiskusikan sesuatu. Oh, berhenti bercanda. Itu tidak mungkin. Tidak ada yang pernah berani melawan keinginan ibuku. Kecuali ayahku. Akibatnya, ayahku bercerai. Bagus, aku juga ingin bercerai. Lupakan, kita harus mendapatkan surat cerai palsu. Aku tidak ingin masuk penjara lagi. Hei, aku tanya kamu, mau pergi ke rumah Teh Lusa? Kenapa? Ini 3 hari untuk kembali ke rumah orang tua. Pergi sana. Kamu tidak mau melihat kakak Shu? Apa yang mau dilihat? Kamu harus berpikir dari sudut pandangku. Jika pada hari pernikahan putriku, aku menghadiri pernikahan sebagai teman mempelai pria, aku benar-benar ingin mati. Pikirkanlah. Oke, klub ini tidak murah. Berapa harganya? Apa tujuanmu? Apa maksudmu? Tidak ada orang lain di sini hari ini. Kamu tidak perlu berakting denganku lagi. Oke. Tolong jangan selalu berpikir begitu tinggi tentang dirimu. Kamu bukan pemimpinku. Kenapa aku harus berakting denganmu? Kamu berani melakukan tapi tidak berani mengaku? Oh, aku akan mencabik wajahmu hari ini. Kamu tahu apa namanya perilakumu sekarang? Ini namanya memanfaatkan. Apa kamu berencana memanfaatkan perpisahan Tao Hua? Apa kamu masih laki-laki? Dengarkan aku baik-baik. Di matamu, aku orang miskin. Aku bukan apa-apa. Tapi jangan fitnah kepribadianku. Aku tidak akan pernah berbohong untuk cari uang. Jangan ngomong sembarangan. Aku kasih kamu 2 hari untuk pergi dari sini. Kalau tidak, aku punya banyak cara untuk menghadapimu. Mengancam aku, ya? Baik, aku beritahu kamu aku tidak pergi. Aku akan tetap di sini.
Apa? Hina. Ulangi. Hina. Kamu salah ngomong, kan? Aku pukul kamu sampai mati. Aku pukul. Benar, dia orangnya. Hahaha. Kamu pukul kepalaku. Pukul aku. Berhenti, berhenti. Berhenti. Kamu siapa? Kamu siapa? Pisahkan mereka. Hei hei. Hei, hei, apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Apakah itu Liu Yu? Ya, ada apa? Kak, tolong lihat. Kak, aku benar-benar agen properti. Kenapa kalian berdua berkelahi? Karena dia binatang. Aku tunjukkan rumah padanya. Dia tidak suka rumahnya. Tapi dia jatuh cinta pada istriku. Ketika aku tahu, aku lihat dia dan istriku sudah. Dia bukan manusia. Shuke, aku baru saja bilang padamu bahwa kita adalah cinta sejati. Damn. Kakak, aku mohon. Bisa kasih aku kesempatan? Biarkan aku memukulinya. Aku mohon. Kak, Oh, lepaskan dia, Kak. Tinggalkan ponselmu. oke, terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Liu Yu. Kamu siapa? Apa yang kamu mau lakukan? Aku tidak ingin melakukan apa-apa. Ambil uang. Untuk menghindari malapetaka. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Siapa Qiu Xiaoling? Aku tidak kenal orang ini. Tunggu sebentar. Aku ingin mati dengan tahu kebenarannya. Siapa Qiu Xiaoling ini? Aku akan membuatmu mati hari ini. Aku yakin tidak mengenalnya. Kamu keras, baik dalam kata maupun perbuatan. Pukuli dia sampai mati. Tunggu sebentar, aku benar-benar tidak kenal orang ini. Ah, jangan khawatir. Aku akan pulang untuk makan malam hari ini. Oke dah. Hei, Kak, permisi. Bisa pinjam ponselmu? Kamu pembohong, jangan dekat-dekat aku. Jangan pikir aku tidak bisa kamu. Aku bukan pembohong. Aku berkata pada Dara. Hanya sebentar, oke? Sudah, aku akan panggil polisi. Bung, aku akan panggil polisi. Temanku diculik di dalam. Aku menelepon 110. Ini ponsel baruku. Kamu tahu ponsel Meizu? Pemuda baik? Mohon. Kamu tahu slogannya. Oke. Terima kasih. Halo, 110? Pak. Dia masih menyangkal kenal Qiu Xiao. Aku mengerti. Aku akan meninggalkan tanda padanya. Jangan bergerak. Hua, jangan sedih. Karena kamu sudah melepaskannya. Dan kamu bisa melepaskannya. Lepaskan saja. Pernikahan ini tidak sia-sia. Apa gunanya tidak memikirkannya? Aku bahkan tidak punya hak untuk kesal sekarang. Jika aku dirawat di rumah sakit sebelum pernikahan, dia masih akan peduli padaku dan mengunjungiku.
Dia masih peduli dengan hidupku setelah pernikahan. Sejak saat dia tahu kebenaran dan berbalik pergi, aku tahu. Tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak akan peduli padaku. Yah, dia tidak peduli, jadi dia tidak peduli. Kamu masih punya aku. Aku peduli padamu. Aku akan peduli padamu seumur hidup. Halo. Kantor keamanan publik. Hati-hati penipuan. Apa yang kamu lakukan? Dia berkelahi dengan siapa? Oh, oke. Apa yang terjadi? Tikus mati berkelahi. Minta aku menjemputnya. Kamu tahu dia berkelahi dengan siapa? Siapa? Liu Yu? Kenapa dia berkelahi dengan Liu Yu? Satu masa lalu, satu dalam suasana hati pengandaian. Mereka tidak bisa berkelahi. Kamu bodoh. Liu Yu pasti yang memulai. Kenapa? Apalagi bisa jadi. Aku harus pakai apa untuk menjemputnya? Bagaimana kalau aku pakai yang merah tanpa bahu itu? Atau gaun kuning itu? Yang kuning. Rambut. Hei, tenang. Duduk dan tenang. Tenanglah. Kamu pikir mereka berkelahi untukmu? Apalagi? Kemana perjanya energemu tadi? Itu saat dia acuh tak acuh. Tapi sekarang dia berjuang untukku. Aku tidak mencoba mengecilkan hatimu. Kurasa pertengkaran mereka berdua mungkin bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu harus menahan diri. Pikirkan baik-baik. Kemarin, dia tahu kita nikmat palsu. Mereka pasti sudah pergi ke kantor polisi hari ini. Kalau bukan karena aku, mereka tidak berkelahi lebih awal atau lebih lambat. Kenapa mereka memilih berkelahi sekarang? Kenapa? Apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Ikut aku ke kantor polisi untuk menyaksikan keajaiban terjadi. Kamu jadi bodoh sekali saat jatuh cinta. Bagaimana aku bisa ikut denganmu? Liu Yu adalah bosku. Aku akan pergi dan melaporkannya. Kamu bolos kerja, HMPH. Kamu harus cepat bersiap. Aku akan kembali ke perusahaan. Gomong-gomong. Jangan berlebihan. Jangan biarkan mereka dibebaskan. Atau polisi akan menangkapmu. Pergi. Hahaha. Oke, kalian berdua bisa pergi sekarang. Bagaimana situasinya? Ada masalah? Tidak masalah besar. Aku bawa pengacara. Ayo masuk dan lihat. Shuke, mari kita bicara. Kamu menikmati pukulannya? Oke. Hah? Tidak apa-apa. Lambat laun. Sepertinya aku harus mengenalmu lagi. Terima kasih. Ayo pergi. Polisi sudah selesai. Aku belum ditanya. Apa yang terjadi? Aku bahkan belum bertanya padamu apa yang terjadi. Kenapa kamu berpakaian begitu formal? Untuk siapa? Bukan urusanmu. Presentasimu tentang rencana iklan tadi sangat luar biasa. Itu keberuntunganku. Terima kasih kepada Tuan Liu. Dia memiliki pengalaman yang kaya, penyelidikan yang detail, dan pengarsipan yang baik.
Dia tidak mengambil pujian. Tuan Liu memiliki partner yang begitu baik. Kau benar-benar membuat iri. Aku juga terima kasih kepada Tuhan karena mengirimkan partner yang begitu baik padaku. Berbicara tentang kalian berdua, kalian adalah bintang baru di industri periklanan dan pelopor industri. Kau terlalu memujiku. Hei, Ye. Kenapa kau terlambat? Hello, Tuan Wang. Aku datang lebih awal. Maaf mengganggumu. Tidak, tidak. Bibi Ye, proposal kami sudah selesai. Aku akan pergi dulu. Tuan Wang, sampai jumpa nanti. Tuan Ye, semua orang menunggu. Ya, akhirnya aku menjelaskannya dengan jelas. Kau bilang dia adalah. Kenapa kau menamainya Liu Yu? Dua karakter itu memiliki tingkat duplikasi yang tinggi. Untungnya, aku cepat tanggap. Kalau tidak, dia mungkin akan dicincang. Kau cukup bangga. Siapa yang menyuruhmu pergi? Kenapa tidak memberitahuku saat kau pergi? Bukankah aku memberitahumu saat membantunya dengan desain? Dia adalah klien sekarang. Dia meminta aku pergi, jadi aku harus pergi. Selain itu, kau seperti orang yang hilang kemarin. Aku memperhatikan perasaanmu, jadi aku tidak memberitahumu. Kau memperhatikan perasaanku dan membiarkanku menjemputmu. Kau ingin melihat leluconku, kan? Aku tidak membawa KTP. Dan ponselku disita oleh orang-orang itu. Jadi aku hanya bisa mengingat nomormu. Bagaimana bisa kau berpikir begitu banyak? Aku cuma pakai itu buat jemput kamu. Aku pakai apa? Aku cuma datang buat jemput kamu. Kalau tahu kamu brengsek banget, aku nggak bakal datang. Dan kamu tahu hubungan kita. Masih main-main sama dia, beneran? Kira aku mau ribut sama dia? Aku cuma mau cari tahu. Desainnya bakal kelar atau enggak? Oh, kamu takut biaya desainnya sia-sia? Menyelamatkan orang apaan? Atau jaga perasaan aku? Semua omong kosong. Kamu cuma peduli duit. Iya, aku cuma peduli duit. Lalu hubungan kita selalu ditentukan sama duit. Mau pergi kemana? Bukan urusan kamu. Bang, kok udah balik? Aku bawa makanan malam. Aku juga mau nanya. Gimana kamu sama kakak Tauhua? Karawan? Jangan sampai aku mati. Udah. Apa? Aku bilang jangan sampai aku mati. Enggak. Enggak. Kamu bisa cicip sate kambingnya. Partner Liu Yu sebelumnya kerja apa? Maksudmu si iblis Dong Jinhua itu? Aku nggak tahu kerjaannya apa. Ngapain nanya? Dia sebaya kamu kan? Aku enggak setua dia. Tapi skill bisnisnya jauh lebih bagus dari kamu. Sekarang, Zhong Qinghua satu perusahaan sama Jin Biao kita. Sekarang ada Liu Yu sebagai partner. Siapa yang menang masih belum jelas. Bersaing sama perusahaan kita. Yah, dengan kamu dan Paman Ming, kita bisa langsung hancurin mereka. Waduh, enggak malung ngomong gitu. Pamanmu dan aku udah lebih dari 100 tahun. Aku harus keluar bersaing sama anak muda sendiri. Awalnya aku berharap kamu dan Liu Yu bisa nerusin perusahaan kita. Tapi sekarang, kamu tidak bisa menangani apapun. Dan kamu adalah orang yang lebih tidak bertanggung jawab. Dan orang yang tidak bertanggung jawab untuk meninggalkan perusahaan sendirian. Kamu akan keluar negeri. Ada apa? Gomong-gomong. Tentang yang aku bilang pagi ini. Sudahkah kalian berdua memikirkannya?
Kakak, minum kurang sedikit. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Ada seseorang di pernikahan hari itu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku akan pulang kampung dalam beberapa hari. Kamu bisa ikut denganku. Kamu pergi begitu saja tanpa bilang apa-apa. Siapa yang akan merawatku nanti? Sepertinya aku bisa melindungi siapapun. Aku bahkan tidak bisa merawat diriku sendiri. Kak, ada apa denganmu? Sekarang tidak ada yang bisa memotivasimu. Kakak, setiap sen yang kudapatkan di Beijing, termasuk uang sekolah dan biaya hidup di luar negeri, adalah hasil kerja kerasku setiap hari. Kali ini ketika aku keluar negeri, aku harus membawa lebih banyak uang kembali. Aku harus membuat nama. Dan nama istri, aku akan tunjukkan pada mereka. Oh, Kak. Kalau begitu kamu pulang, aku tidak akan. Apa maksudmu? Aku sangat senang tinggal dengan Paman Tau belakangan ini. Aku cukup tertarik dengan upacara teh. Aku ingin tinggal dan mempelajarinya dengan baik. Haha, kamu ingin tinggal di Beijing selamanya. Aku tidak ingin pergi. Aku sudah di Beijing lebih dari 10 tahun. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun untuk memberitahumu. Kadang kamu pikir kamu menyukainya. Tapi dia tidak menyukaimu. Suatu hari kamu tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya menyukaimu. Tapi maaf, itu hanya hayalanmu. Kamu tetap kamu, dan dia tetap dia. Kalian tetap dua orang yang berbeda. Jika kamu tidak ingin ini, ikutlah denganku. Oh, kamu takut biaya desainnya akan terbuang sia-sia. Menyelamatkan orang, menyelamatkan aku, semua omong kosong. Kamu hanya peduli uang. Ya, aku hanya peduli uang. Lalu, hubungan kita selalu diukur dengan uang. Sebenarnya, aku datang hari ini untuk menjelaskan padamu. Pernikahan kita dibatalkan. Tapi pernikahanku akan berjalan sesuai rencana. Pengantin priaku sudah digantikan olehnya. Pikirkan, kenapa gadis itu melakukan hal-hal ini? Karena dia sangat mencintai pria ini. Jika pria ini masih punya perasaan pada gadis itu, maka aku harus minggir dan membiarkan mereka. Tapi jika dia sudah benar-benar menyerah sekarang, maka aku harus melindungi sedikit yang dia miliki. Oh, beberapa orang. Sekarang memikirkan gadis yang melompat di mana-mana. Dan kamu jatuh cinta padanya. Aku jatuh cinta, aku jatuh cinta, aku jatuh cinta. Kadang kamu pikir kamu menyukainya, tapi dia tidak menyukaimu. Suatu hari kamu akan tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya menyukaimu. Tapi maaf, itu hanya hayalanmu. Kamu tetap kamu, dan dia tetap dia. Kalian tetap dua orang yang berbeda. Menurutmu desain ini memuaskan? Jika tidak puas, aku akan membayarmu. Aku selalu bingung. Kamu bermain dengan tahu sembarangan, dan bermain denganku. Apa yang kamu inginkan? Uang? Apalagi yang bisa kuinginkan? Kamu kekurangan uang? Tentu, siapa yang tidak butuh uang sekarang? Lagi pula, tarif kamar dan harga di luar negeri sangat mahal. Kamu mau kuliah di luar negeri? Aku akan berangkat 2 minggu lagi. Jika kamu bilang begitu, aku mengerti. Sebenarnya, tidak semuanya tentang ke luar negeri. Tidak ada gunanya menjelaskan banyak hal padamu. Aku yakin kamu sudah menebaknya sendiri. Bagaimanapun, sekarang hanya ada 2 pilihan. Entah kamu menggunakan gambarku, atau aku akan kehilangan uang. Setelah bertahun-tahun di dunia bisnis, aku sudah bertemu dengan semua jenis orang. Kamu bukan tipe orang yang bisa melakukan apapun demi uang. Kamu tidak perlu bertindak seperti orang pelit. Untuk menunjukkan padaku. Bisakah kita jujur satu sama lain? Katakan saja langsung padaku. Karena kamu akan pergi ke luar negeri. Kenapa kamu masih naksir Tau Hua? Sudah kubilang. Aku demi uang. Kamu tidak percaya padaku.
Lalu kenapa aku harus menjelaskan banyak? Katakan saja ya atau tidak. Ya, kenapa tidak? Aku sudah meminta seseorang untuk memeriksa desainmu. Itu sepadan dengan uangnya. Namun, aku perlu melihat gambar efek akhirnya. Jika efek akhirnya tidak memuaskanku, kamu masih harus membayar. Jadi sekarang kamu pilih untuk menghentikan atau melanjutkan. Lanjutkan. Aku sudah berhasil. Aku tidak menyesal untuk dilanjutkan. Oh, tunggu gambar akhirmu. Sederhanakan sedikit. Akan lebih baik. Maaf, kamu ada tamu. Tidak apa-apa. Aku pergi dulu. Di mana aku pernah melihatmu? Oh, di resepsi. Kamu tu nang Hanona Tao, kan? Ya. Kamu sudah menikah. Haha. Izinkan aku memperkenalkan Zhong Jinghua padamu. Rikan kerjaku syuk. Desainerku. Halo. Udah, aku pergi dulu. Selamat tinggal. Aku tidak sengaja menguping. Kebetulan lewat saja. Yah, hubunganmu dengannya begitu rumit. Kenapa minta dia gambar desain untuk perusahaan kita? Sudah lihat gambar ini? Sebenarnya, desainnya cukup bagus. Dan punya gaya sendiri. Tentu saja. Kuncinya, desainnya hampir selesai. Kalau sekarang cari orang ganti, sia-sia buang waktu. Waktu kita berharga. Aku sibuk, Bu. Bu, lagi ngapain? Oh, aku keluar beli susu. Oh, Ngomong-ngomong, Bu, aku mau bilang sesuatu. Aku mau pulang kampung beberapa hari lagi. Kenapa mau pulang? perkawinan baru selesai. Ya sudah pulang saja. Sampaikan salamku untuk ibumu. Jangan khawatir, pasti. Nanti ibumu datang ke Beijing. Aku traktir makan. Cawa, tolong temani Shuke beli sesuatu buat ibunya. Ini tanda terima kasih kita. Oke, sudah paham. Apa? Kenapa tiba-tiba mau pulang kampung? Tanpa bilang-bilang dulu. Ngomong-ngomong, kemarin malam kemana? Menginap di mana? Beli apa buat di mana? Semua di sini. Ya ampun, banyak banget. Iya. Ini semua saudara, teman, dan tetangga lama. Bukannya cuma beli buat ibumu? Enggak, ini sudah tradisi. Setiap bulan, bawa oleh-oleh buat mereka. Meski hadiahnya tidak mahal. Tapi ini tanda kasih sayang. Kau kasih ke mereka? Mungkin tidak suka atau tidak berguna. Menurut saya, lebih baik memberikan uang langsung. Semua orang senang. Apa yang kamu katakan itu untuk lingkaranmu. Tapi keluarga saya tidak suka itu. Di dunia saya, uang itu penting, tapi bukan segalanya. Sekarang saya memberimu kesempatan untuk menghasilkan uang besar. Datanglah bekerja di perusahaan kami. Maaf. Saya bisa menghasilkan uang ini. Saya tidak punya kemampuan. Kamu hanya suami saya secara nama saja. Apakah kamu punya kemampuan atau tidak? Itu semua tergantung ibuku. Asli makanya, itu hanya nominal. Selain itu, saya akan segera keluar negeri. Saya tidak punya waktu untuk bermain rumah-rumahan denganmu. Saya membantumu menghemat perjuangan 10 tahun. Kenapa kamu pergi ke luar negeri? Bukankah untuk maju? Oke. Saya rasa kita tidak sepaham. Berhenti di depan. Saya akan membelinya sendiri.
Kamu sudah terlalu sekali. Tadaka kamu bosan? Saya tidak merasa begitu. Saya pikir ini sangat menarik. Jarang ada gadis kecil yang begitu sabar. Paman tahu, kenapa kamu tidak mengajari saya? Ini adalah kerajinan turun-temurun keluarga Tao. Tidak bisa diajarkan sembarangan. Saya akan bekerja untukmu setelah mempelajarinya. Saya tidak akan keluar bekerja. Jadi tidak akan tersebar keluar. Kamun gomong kosong. Berapa lama kamu bisa tinggal di sini? Kamu bahkan belum mempelajari dasar-dasarnya. Kamu harus pulang ke rumah. Tidak. Saya sudah memutuskan. Saya ingin tinggal di Beijing. Kenapa tiba-tiba mengatakan itu? Apakah kakakmu setuju? Dan bagaimana dengan keluargamu? Ini urusan saya sendiri. Saya hanya perlu setuju dengan diri saya sendiri. Lihat kalian semua, kalian sangat lemah. Ini seperti menjual rumah. Kalian tidak pernah bangkit. Kenapa kalian tidak bisa menjualnya? Apakah karena rumahnya atau kalian? Aku pikir kalian yang tidak bisa melakukannya. Berhenti saja. Jangan minta bonus, pergi saja. Kembali. Perhatian. Aku tidak membicarakanmu. Santai. Manajer, aku. Biar aku beritahu. Kamu kembali tepat waktu. Kamu kembali tepat waktu. Biarkan kamu melihat seperti apa salesperson medali emas itu. Apa ini? Hei, manajer. Pekerjaan yang sedang aku tangani. Sudah hampir diserahkan kepada mereka. Ya. Oak. Nah, kamu masih punya beberapa hari sebelum pergi. Bantu aku saja. Ya. Bantu saja seluruh timmu. Nona Wan. Populer. Jika dia tertarik dengan profil kita. Itu adalah iklan hidup. Bagaimana kalau komisinya digandakan? Manajer, aku punya permintaan. Jika aku menjual rumah, aku tidak mau komisinya. Tapi bonusnya bisa diberikan kepada mereka. Tidak masalah. Ayo lakukan. Lakukan saja. Kembali dan tunjukkan padanya kebutuhan pelanggan. Boober. Anda Nona Wan. Aku asistennya. Oh, Nona Wan. Aku akan melihat untuknya. Dia tidak mau melihat. Tunjukkan jalannya. Oh, tolonglah. Silakan lewat sini. Ini ruang tamu. Struktur rumah ini sangat kokoh. Kalau dijadikan tempat tinggal permanen, sangat bagus untuk keturunan nanti. Saya tidak tahu pendapat Nona Wan. Sebenarnya, keunggulan rumah ini adalah tata letaknya yang bagus. Kualitas tinggi dan ruang apresiasi yang kuat. Oak, berhenti bicara. Saya akan lihat sendiri. Oh, apa bagusnya rumah ini? Taikling kuat berduri. Strukturnya tidak bagus. Lupakan saja, cari yang lain. Oke, saya akan lihat yang berikutnya. Tidak. Tunggu sebentar, biar saya bicara dengannya. Maaf. Nona Wan, saya Shuke. Mohon maaf, biar saya jelaskan sesuatu. Mengenai struktur ruang rumah ini. Apresiasi, itu tidak berarti bagi Anda. Karena Anda sudah melihat terlalu banyak suite. Benar, tapi yang ingin saya katakan adalah, saat Anda melihat rumah sekarang, itu seperti memilih naskah. Hanya setelah Anda melihatnya sendiri, baru Anda tahu apakah Anda suka karakter ini atau tidak. Dan apakah ceritanya cocok untuk Anda. Benar, dan setiap rumah memiliki jiwa. Sementara Anda memilihnya, dia juga memilih Anda. Jadi yang ingin saya katakan adalah, Nona Wan, rumah yang bagus seperti kehidupan yang bagus. Jika ada kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan lain. Sudah selesai? Jangan terus pegang tangan saya. Oak, saya akan lihat rumah lain. And the sales top. Kamu bisa pergi saat kamu mau pergi. Kamu bersikeras masuk ke lokan. Kamu akan celaka, tahu? Kamu tahu siapa Nona Wan? Dia sudah melihat hampir semua rumah di Beijing. Dia sudah melihat semuanya. Leman, bro.
Naik. Aku. Tidak. Kamu tidak perlu. Aku tahu, dan aku juga tidak mau pergi. Kamulah orangnya. Akulah orang yang kamu cari. Naik. Oh, Tentu saja, kamar pengantin harus dipilih dengan hati-hati. Kamu tidak tahu betapa pentingnya ini bagi perempuan. Oak, sudah, jangan bicara lagi. Jangan khawatir, aku pasti akan memilih dengan hati-hati. Dah, hei, Nonawan. Bagaimana pendapatmu tentang apartemen tadi? Puas? Sayang, kamu belum baca naskah untuk produksi bersama. terlalu banyak bagian yang harus berbicara dalam bahasa Inggris. Mari kita gunakan dubbing. Sebenarnya, rumah yang baru kita lihat ada di komunitas internasional. Sanggup. Tidak bisa didubbing. Atau menggunakan pengganti. Jangan khawatir, lihat naskah ini. Aku sudah menandainya dalam bahasa Mandarin untukmu. Apa ini? Siapa yang bisa mengerti? Supir. Tolong hentikan mobil di depan. Oh, Nonawan. Ini untukmu. Ini rangkumanku sendiri. Semoga bermanfaat untukmu. Apa ini? Apa maksudmu? Kamu memberiku desain saat aku melihat rumah. Sekarang kamu mengajariku bahasa Inggris. Apakah semua karyawanmu lulusan? Seorang pekerja bukan berarti tidak berpendidikan. Setiap orang memiliki keadaan yang berbeda. Apakah kamu mau rumah ini atau tidak? Lagi pula, ini kesepakatan terakhirku. Kuharap kau bisa menemukan rumah yang memuaskanmu. Jangan khawatir. Aku punya etika profesional. Jadi aku kasih tahu, nanti saat kita ketemu bos. Ding dong, waktunya makan. Nanti aku lawan bosnya. Nanti kita lagi. Kalau tidak dimakan, nanti dingin. Tetap nasi meski sudah dingin. Hei, Makan. Kamu ngapain? Aku lagi lawan bos. Menurutmu aku ngapain? Aku masak makanan enak dan bawakan untukmu. Mau aku suapin? Ayo, ini enak. Kamu cantik banget. Makan atau tidak? Jadi aku kasih tahu, kalau aku cari istri nanti, aku harus cari yang bisa. Yang bisa masak dan suapin aku. Istri kamu benar-benar sial. Waktu kamu muda dan sehat, dia harus melayanimu. Waktu kamu lumpuh, dia tetap harus merawatmu. Dosa apa yang dia perbuat? kamu apa? Siapa yang lumpuh? Terus kasih tahu aku, buat apa aku butuh istri? Guna istri kamu apa? Hei, aku bilang, gadis kecil. Tunggu aku. Aku bilang, kok kamu bisa bicara seperti itu? Aku kasih tahu, aku ajarin kamu. Aku di Beijing. Pria tulen. Kalau di Tiongkok, itu pria B plus A minus tahu? Aku nggak ngerti arti B plus A minus. Aku cuma tahu pria sepertimu yang malas. Dan nggak kerja keras. Main game seharian. Aku pasti nggak akan cari pria seperti itu. Pria seperti apa yang kamu mau cari? Paling nggak harus jauh lebih baik dari kamu. Kamu tadi di mana? Aku ketemu klien besar. Klien besar? Apa klien yang kita iklankan itu? Iya, Ngomong-ngomong, soal kamu pulang kampung. hei, manajer. Aku baru saja menghibur Nonawan. Jangan khawatir. Aku pasti akan menghibur dan melayaninya dengan baik. Oke, aku baru dulu. Sudah, aku mau tidur. Nanti nggak ada tenaga buat menghiburnya siang hari. Oke, dadah. Dia klien yang cantik. Nggak heran masih terima pesanan setelah resign. Masih temanin orang lihat rumah sampai larut begini. Ini klien terakhirku. Sama seperti kamu. Sama apanya dengan aku?
Cantik tapi temperamen. Penampilanku bisa dibandingin dengan orang lain? Aku nggak berani bilang soal penampilan. Tapi soal temperamen, pasti nggak sebesar kamu. Tapi apa? Aku sebentar lagi bebas dari penderitaan ini. Kamu nggak butuh aku melayanimu lagi, kan? Untuk merayakan kamu melayaniku? Ayo makan bersama besok. Kalau ada yang mau dibicarakan, jangan selalu pakai alasan makan, ya? Aku baik hati mau mengantarmu. Lagi pula kita kan partner. Pasti ada pesta penutupan di akhir cerita. Pesta penutupan apaan? Entah kamu pulang kampung atau ke luar negeri. Pokoknya kamu akan menghilang di kerumunan. Gaya acting kita beda, dan gak bisa kerja sama lagi. Ini akhir ceritanya. Oke. Bicaranya besok aja. Jangan lupa makan siang bersama. Aku udah pesen meja. Perlu aku antar? Nggak, makasih. Sama-sama. Selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Oh, Nona Wan bisa datang ke tempat kami untuk memilih rumah. Ini benar-benar membuat tempat kami lebih megah. Benar, Anda adalah selebriti terbesar yang pernah saya temui. Saya sangat senang bertemu dengan Anda. Mari kita sambut dia. Silakan masuk. Lihatlah kehijauan di luar. Dan lingkungannya sangat baik. Perusahaan kami telah mengeluarkan banyak uang untuk ini. Lihat, tanaman hijau ini semua berasal dari selatan. Hey. Parenti Suding. Kami di sini untuk membeli rumah, bukan untuk. Ayo pergi. Saya dengar Anda membeli rumah di Villa Lunen. Apakah itu rumah pernikahan dengan Tuan Tian Xiao Hao? Apakah benar? Apakah benar? Apakah benar? Saya dengar kalian berdua sudah mendapatkan surat nikah. Ini semua salah paham. Silakan masuk. Apakah kalian saling mengenal? Kalian adalah geng kan? Bisakah kamu mendengarkan penjelasanku? Etika profesional macam apa yang kamu miliki? Beli rumah. Mimpi. Bunga persik. Bunga persik. Aku akan mengantarmu. Kamu gila? Kenapa kamu berteriak? Apa yang kamu inginkan? Kamu senang membuat masalah untukku? Bagaimana denganmu? Aku sudah menyiapkan meja. Kamu menungguku. Tidak apa-apa jika untuk bisnis. Kamu mengejar bintang di sini. Menjadi apa? Itu klienku. Siapa klienmu? Kamu lemah atau seorang artis? Kamu membatalkan janji untuk datang dan membuat masalah untuknya. Apakah aku perlu melaporkan semua yang aku lakukan padamu? Siapa kamu? Kamu ibuku atau istriku? Aku? Kamu pulang. Hei, aku sangat baik. Meski aku tak tahu kenapa dia marah, tapi kupikir dia akan segera pergi. Aku mengajaknya makan untuk berdamai. Aku hanya ingin menghabiskan sisa hari dengan damai. Tapi tak kusangka, orang yang tak tahu terima kasih ini, orang yang tak tahu terima kasih dan perintan ini malah pergi mengejar bintang. Dia menungguku. Pertama, meski aku tak tahu apa yang terjadi di keluargamu kemarin pagi, tapi aku bisa membayangkan bagaimana Bibi berbicara. Wah, kamu terbiasa dipuji. Jadi kamu tak tahu rasanya diremehkan. Secara logis, pada umumnya, setelah menikah, siapapun yang menemani siapa mengunjungi orang tua, pihak lain harus menemani. Harus menemani, tidak ada masalah. Tapi kita tidak. Kalian pasangan palsu, itu tidak salah. Tapi ibumu tidak tahu dia memperlakukan Shuke sebagai menantunya. Jadi jika dia reaksi Niara, itu normal. Sedangkan Shuke tahu dia palsu. Tapi itu tidak mencegah harga dirinya terluka. Tapi kedua, Bintang besar itu klien Shuke.
Dia sudah bekerja keras. Itu tugasnya. Kamu pergi mengganggunya seperti ini, tanpa alasan. Bagaimana jika kamu menakutinya? Apa yang akan terjadi dengan kesepakatan ini? Tidakkah kamu berpikir begitu? Sepertinya masuk akal. Kamu khawatir sekarang karena aku mengatakan itu, kan? Aku hanya impulsif. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Kalau begitu, kamu bantu aku memikirkan cara. Jangan lihat. Cari jalan keluar. Hei, sepertinya perhatianmu pada Shuke sekarang sudah melebihi Liu Yu. Omong kosong. Seberapa sengit pun kamu bertengkar dengan Liu Yu, kamu tidak pernah ingin menyelesaikan masalah. Bahkan ketika kita hampir putus, kamu tidak bertanya padaku apa yang harus dilakukan. Bisakah Liu Yu dan Shuke disamakan? Liu Yu seperti film blockbuster dengan akhir yang lemah. Ketika sudah selesai, kamu akan merasa enggan. Bahkan kesal dengan akhir yang tidak memuaskan. Dia akan mengutuk siapapun. Shuke seperti Kang Si Kambing. Tanpa kedalaman dan sedikit nutrisi. Tapi ketika benar-benar selesai, kamu tiba-tiba merasa bahwa hal yang selalu ada tiba-tiba hilang. Apa yang akan kuantik saat makan nanti? Meski analogimu jauh dari topik, tapi sepertinya aku mengerti satu hal. Apa itu? Kamu sudah mengembangkan ketergantungan tertentu pada Shuke. Itu hanya kebiasaan. Apa? Tentu saja. Oh, makan saja. Kenapa banyak bicara? Makan. 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 Ah,